Oke, pertemuan kali ini saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terus kemudian saya minta tolong ya, Mas Ulfa, nanti kalau misalnya ada temannya yang masuk, tolong di admit ya. Iya, Pak, siap. Oke, terus kemudian hari ini kita melanjutkan pembahasan kemarin. Kita sudah sampai penggunaan NumPy atau numerical pattern. Itu kemarin teman-teman pas latihan ada yang kesulitan nggak? Sudah bisa semuanya? Kemarin ada kendala, Pak, dikit, Pak. Apa? Untuk instalasi ya? Oh, nggak bisa eksekusi, Pak. Nggak Harus bisa pakai dieksekusi. Anaconda ya, Pak? Iya, Pak. Kalau saya sarankan pakai Anaconda. Kalau pakai Anaconda kan langsung. Tapi kalau teman-teman belum melakukan instalasi atau belum punya tes, oke, saya sarankan pakai Anaconda. Jadi kalau teman-teman belum dan dicek juga apakah di Anaconda-nya sudah ada package NumPy. Itu saya kasih contoh ya, seumpama kayak gini. Saya share screen. Kemudian kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Ya, Pak. Misal saya coba, kalau di Anaconda kan kita harus aktifin environment atau lingkungan pengembangan. Kalau misalnya kita ingin membuat program, itu kan kita build dulu, kita bentuk dulu mau seperti apa lingkungan pengembangannya. Terus activate. Oke, sudah. Kemudian kalau di Anaconda ada yang namanya Condalis. Agak lama ini. Nah, di sini kita pastikan dulu Condalis apakah ada yang namanya NumPy, NUPY, NP, NM. Nah, ini apakah ada seperti ini? Nah, kita pastikan dulu kalau di Anaconda. Seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman kalau menggunakan pattern interpreter itu biasanya menggunakan pip. Nah, kalau pip itu kita bisa lihat pip freeze nantinya. Pip freeze, kita coba dulu. Pip freeze, freeze, enter. Nah, kalau ini beda lagi ya. Pip freeze itu hampir sama seperti Condalis, tapi kita Anaconda atau Conda tadi. Kalau kita menggunakan Anaconda untuk install package itu menggunakan Conda. Nah, tapi kalau kita nanti menggunakan Python interpreter itu kebanyakan kalau install package itu menggunakan pip. Nah, itu kita cari ya apakah ada NumPy. Nah, ini ada juga. Nah, ini. Jadi seperti itu. Tergantung teman-teman menggunakan Anaconda atau menggunakan Python interpreter secara tersendiri. Kalau Python interpreter berarti teman-teman harus instalasinya melewati pip. Itu kalau misalnya menggunakan Anaconda itu menggunakan Conda install apa gitu. Conda install NumPy, pip install NumPy gitu. Nanti silahkan teman-teman pelajari mengenai instalasi package gitu, di Anaconda ataupun di Python interpreter. Kemarin ada yang bisa melakukan instalasi? Atau ada yang melakukan instalasi? Atau sudah ada yang di Anaconda-nya? Gitu. Kendalanya di mana? Itu, Pak, punya saya tuh gitu. Apa? Kan udah muncul di jendela CMD-nya. Ya. Nah, lanjut eksekusi itu disuruh milih aplikasi buat buka itu, Pak. Pas eksekusi gimana? Ya, kan udah itu nama file, terus enter. Nah, habis itu tuh pakai pattern gini enggak? Nama file apa? Udah, Pak. Yakin pakai udah pattern udah kayak seperti gitu? itu. Nah, habis itu tuh enter langsung milih aplikasi misal di VS Code atau di mana gitu loh, Pak.
Apakah ada kesalahan penginstalan atau gimana? Harusnya enggak. Contohnya seumpama ini. Dimas. Teman-teman eksekusi menggunakan Python gini toh? Ada yang tidak menggunakan tulisan Python ini? Langsung filenya gini. Ada enggak? Atau menggunakan Python gini juga? Nah, ada yang seperti apa variasinya? Ada yang menggunakan seperti ini, tanpa Python? Ada enggak kira-kira? Enggak ada, berarti semuanya pakai ini ya? Nah, Saya enggak, Pak. enggak, ya itu. Kalau sih enggak gimana? Ada kendala enggak? Saya kan belum itu, Pak, belum download itunya. Nah, Jadi no modul, Pak. Nah, kalau seumpama teman-teman menggunakan atau eksekusi di CMD atau terminal atau command prompt itu tadi, itu usahakan apapun ya mau eksekusi dari program Python itu menggunakan Python gini. Kemudian nama filenya apa? Nama filenya. Jangan kemudian kok Python-nya ini dihilangi, jangan. Tapi tetap harus menggunakan Python gini. Nah, jangan seperti ini ya. Jangan. Itu. Terus kemudian kok VS Code itu Mas Lufa apakah menggunakan itu apa namanya apakah menggunakan itu apa namanya yang kalau misal dieksekusi juga sama menggunakan Python gini ya? Sama juga ya Mas Lufa ya? Menggunakan Python gini juga? Atau tanpa menggunakan Python? Udah menggunakan Python, Pak. Seperti ini kemudian di enter itu muncul eksekusinya melalui muncul, apa? Buka dengan apa gitu? Bisa ya. Kecuali kalau kita runningnya itu di sini itu nanti biasanya dikasih pilihan melihat apa nih. Nah, ini. Itu menggunakan Anaconda atau apa Mas Sulfa? Anaconda, Pak. Udah dipastikan bahwa ini Anaconda Prom menggunakannya. Iya, Pak. Kok bisa seperti itu? Ada yang mengalami kendala lain kira-kira teman-teman selain Mas Sulfa? Ini harusnya bisa kayak gitu. Novel apa itu bisa dieksekusi. Gitu. Jadi memang yang paling penting itu kalau kita eksekusi harus menggunakan Python itu dulu pertama. Yang kedua kita pastikan Python-nya itu sudah terinstall atau belum atau Anaconda-nya itu sudah terinstall atau belum. Kalau kita menggunakan Anaconda berarti kita harus install nanti untuk terminalnya kita menggunakan Anaconda Prom itu tadi. Jangan sampai keliru. Kenapa kok seperti itu? Saya juga kurang tahu kenapa kok bisa seperti itu. Harusnya bisa gitu. Atau bisa Mas. Ini pakai apa Mas Sulfa? Pakai komputer atau pakai laptop? Bisa di share screen kah? Biar nanti saya bisa lihat. Gimana? Bentar, Pak, saya coba dulu. Masih seperti itu apa enggak? Ya, oke. Berarti saya lanjutkan dulu ya. Yang lainnya gimana, teman-teman yang lain? Apakah ada kendala? Bisa ya? Alhamdulillah ada. Apa kendalanya, Mas? Di bagian eksekusinya, Pak, ya no modul, belum instalasi. Berarti harus install dulu. Kalau nggak install sampai gini, kenapa kok nggak diinstal? Mepet, Pak. Waktunya mepet. Terus kemudian menggunakan reply itu ya? Iya. Berarti pas menggunakan reply bisa selesai? Malah bisa keluar, Pak. Malah bisa keluar kalau pakai reply. Nah, terus kemudian berarti bisa dikerjakan atau terselesaikan problemnya? Alhamdulillah, Pak. Oke, berarti yang lain gimana? Ada yang kesulitan selain Mas Jeffrey? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang matriks 3 dimensi itu, Pak, untuk pemanggilan urutan indeksnya bagaimana ya, Pak? Ataukah YZX atau YXZ atau bagaimana, Pak?
Iya, kemarin kan kita YXZ ya. Jadi nah, kemarin seperti ini ya. Terus kemudian kita coba nih. YXZ Mas, YXZ. Jadi di sini ya kita misal kemarin ada ini. Playlist. Nah, satu lagi, berat. Nah, ini seperti ini ya, C112 gitu contohnya. Nanti indeks dari sini ya tadi ya. 0, indeksnya dari sini depan sini 0, 1 gitu. Tadi kan kita dimulai dari ya, dari X dulu ya. Y dulu gitu. Dimulai dari Y dulu. Berarti ini 1, tadi kan 1 udah sini ya, 1, kemudian 1 di sini lagi gitu. Nah, terus kemudian 2-nya itu ternyata dari sini. 0, 1, 2, berarti 14 di sini. Jadi seperti itu tadi ya, jadi gini, oke, kita C1 ini ya, kita cari. Oke. C1, kemudian. Nah, ini contohnya seperti ini, Mas. C1 itu seperti apa? Oke, 9, 10. Oke. Teman-teman kalau ingin mencari indeks yang ada di dalam, paling dalam maksudnya ya ada indeks yang di 3D ya, 3 dimensi ya itu ya. Cari dulu itu menggunakan terluar atau indeks terluar atau Y-nya tadi. Di sini ada 9, 10, 11 ya contohnya nih. Nah, ini C1. C1 ini kemudian akan dicari. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini. Nih, 9, 10, 11 ini ya. Itu. Baru nanti kita lihat lagi nih. Nah, nih. C1, kemudian ini. Kali ini cek kosong. Untuk gini aja saya kasih contoh. Nah, tidurkan. Di sini kemarin namanya apa ya? Teks. Kerucut kondisional label nampi dimensional. Python nampi dimension. Nampi dimension. Oke. Errornya apa tadi? Out of bound 411. Karena nggak ada. Oke. Jadi seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Oke, nah kalau teman-teman punya 3 dimensi seperti ini, paling enak itu teman-teman cari yang terluar dulu. C0 ini nih. Kita cari dulu. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti ini, 0, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gini. Ini yang ke kosong karena ini kan yang kemarin kan saya ngasih tahu ini indeks yang ke kosong ya. Ini indeks yang ke 1. Ini indeks yang ke 2. Gitu. Tadi kita ambil kosong, berarti kan nanti ini yang akan keluar. Nah, kemudian kita cari nih. Nah, misalnya X-nya berapa? Misalnya X-nya itu ada 1. Gitu ya. Nah, itu. Kita coba. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Gitu. 3, 4, 5. Berarti baris ke-2 ya. Ke-1 maaf. 0, 1. Ini 0 itu Y-nya, ini X-nya. X kan ke bawah ya. X kan secara vertikal ya. Kalau Y itu kan secara horizontal.
tadi yang secara horizontal kita sudah ambil, blok secara horizontal itu bentuknya tadi seperti, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Blok secara horizontal itu seperti ini. Y-nya berarti kita ambil seret. Tuh tadi. Ini ya. Nah, itu. Sama di sini tadi. Kita ambil seperti ini. Seret, kemudian tadi udah. Nah, itu. Kalau kita kan ngambilnya secara secara apa namanya? Kalau Y kan secara horizontal, seret, kita ambil dulu seret. Jadi kalau roti itu kita potong, seret gitu deh. Nah, kemudian baru nanti kita cari yang ke satu ini ya. Satu kan tadi kan udah irisannya udah kita dapatkan yang ini ya. Nah, bentuknya kemudian akan menjadi seperti ini. Kemudian kita cari nih indeks yang ke Y-nya yang 1. Ini kan 0, 1, 2 ya. Berarti di sini seret diambil di sini. Nah, itu kemudian yang Z-nya itu. Misal kita ambil 4 berarti dari sebelah kiri juga ya. Nah, itu. Kalau ambil 4 berarti 1 juga. Nah, berarti nanti isinya di sini 4. Nah, seperti itu. Jadi YXZ ya, Kak. YXZ. Seperti yang ini. Kalau teman-teman kemarin screenshot ini kemungkinan akan paham. Nah, ini screenshot kodenya ini. Y-nya 0, Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Z-nya kan tergantung nanti tinggal milih aja di sini indeksnya. Ya, seperti itu, Mas. Jadi dari YXZ. Ada yang lain yang ditanyakan? Jelas ya? Atau masih bingung yang ditanyakan? Jelas, Pak. Terima kasih ya. Oke, yang lain gimana? Cukup? Cukup memusingkan atau gimana? Memang, tapi jarang ya teman-teman itu menggunakan matriks secara 3 dimensi, saya kira jarang. Kebanyakan 2 dimensi itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita itu wajib paham cara pengoperasiannya itu seperti apa. Itu. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi yang lain? Ada atau enggak? Tidak ada? Pak, untuk instalasinya itu caranya bagaimana, Pak? Apa langsung ke itunya, Pak? Python-nya apa Anaconda-nya atau bagaimana, Pak? Lewat Anaconda Prom, Mas. Oke, Pak. Ya, jadi tinggal ketik aja. Kalau Mas Jeffrey menggunakan Anaconda Prom, tinggal ketik Conda install NumPy. Dengan catatan harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, itu nanti kita tunggu aja. Pak, kalau semisal pakai CMD, Pak? Kalau pakai CMD itu nanti harus menggunakan pip biasanya. Nah, pip kemudian install NumPy. Tinggal pip install NumPy kayak gitu. Bedanya di situ. Conda sama pip tadi. Jadi teman-teman wajib tahu juga nih apa yang namanya itu pip versus Conda. Ada. Nah, ini silakan teman-teman nanti pelajari ini ya. Pip versus Conda, itu nanti silakan seperti apa. Nah, bedanya apa juga teman-teman pelajari. Nah, ini comparison of Conda and pip. Conda binaris, pip itu secara seperti ini, kayak gitu. Ini Python only, kalau Conda itu tidak ternyata. Nah, ada banyak, nanti silakan dicari perbedaannya. Jadi kalau menggunakan Anaconda Prom, itu teman-teman silakan menggunakan Conda, kemudian install, nama package-nya apa. Tapi kalau teman-teman menggunakan CMD, atau teman-teman menggunakan Python interpreter secara mandiri, bukan menggunakan Anaconda, itu nanti silakan menggunakan pip, kemudian install, bagaimana? Nah, pip, ini pip, install, NumPy. Bedanya di sini aja. Nah, itu. Nah, ini kalau mau pengen install, tinggal yes aja ini. Tapi saya sudah pernah install. Saya no aja. Atau N. Seperti itu. Oke? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, terus kemudian ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya nih. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Deadline tugas itu nggak bisa mundur lagi, toh, Pak? Karena apa lagi? Karena apa kendalanya apa, Mas Mahmud?
Mas Mahmud Al-Fatah kendalanya apa? Karena Intinya waktunya kurang Pak buat apa ya? Cari referensi tugas itu, terus sama. lihat materi lagi, terus Pak ada ya tanya temen, terus kalau tanya temen tuh kadang juga balasnya lama, soalnya dia juga lagi ngerjain gitu. Oh, Kalau waktunya sekitar 2 jam itu rasanya kayak UTS Pak. Sedangkan gini Pak, ah, sedangkan oke, terus tugas itu kan penunjang ujian Pak. Jadi ya nanti kalau nilai tugas kami kurang itu eh, gimana ya? Kalau sampai nilai tugas kurang, otomatis nanti juga bisa mempengaruhi nilai keseluruhan, Pak. Padahal ujian juga belum tentu apa ya bisa gitu, Pak. Jadi mohon Pak, lebih dilonggarin lagi kalau tugas, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. oke, terima kasih. Gini, kemudian kalau untuk sekiranya nih, biar teman-teman bisa paham, kemudian kalau ada soal bisa mengerjakan itu kira-kira jangka waktu yang optimal lah, bukan maksimal itu bisa jadi maksimal dengan apa namanya dari segi waktu, bisa dari pengerjaan ya optimal. Jadi semuanya memang dimaksimalkan. Itu kira-kira waktu bisa dikasih waktu berapa jam? Kira-kira kalau teman-teman berapa? Pak, izin bertanya lagi ya, Pak. Silakan. Pak, semisal kalau pas tidak ada kelas itu, kenapa ada tugas terus ya, Pak? Kayak Selasa tugas, terus Rabunya materi, terus Kamisnya tugas lagi, Pak. Jadi ibaratnya itu kayak apa itu, Pak? Kami belum benar-benar bisa memahami materi yang satunya, tiba-tiba langsung dikasih ini, terus besok materi lagi, belum memahamin sepenuhnya, langsung dikasih tugas lagi gitu loh, Pak. Karena gini, sebenarnya kan kalau praktikum kan bareng dengan saya ya di lab atau bareng dengan asisten di lab. Cuma kendalanya kan ini memang harus secara daring, teman-teman harus praktik sendiri gitu. Itu terus kenapa kok harus ada tugas kemudian dikumpulkan? Karena saya pengen memastikan bahwa teman-teman itu belajar beneran mengerjakan. Takutnya ya kalau misal kok saya kasih tugas seperti itu kemudian itu nggak dikumpulkan, itu nanti teman-teman tidak mengerjakan gitu. Cuma membaca tok ya wis gitu. Kemudian setelah baca ya nggak dipraktikan atau bahkan nggak mau membaca, udah tinggal yang lain. Takutnya seperti itu. Itu apa namanya ketakutan saya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman kok dikasih tugas kemudian dikerjakan benar-benar gitu, nah itu saya nggak ngasih dikumpulkan juga nggak apa-apa. Tapi dikerjakan benar-benar, dicoba benar-benar gitu. Nah, itu. Untuk memastikan itu kan belum tentu, nah, itu makanya saya minta untuk dikumpulkan. Terus kemudian kok tugas itu setiap pertemuan berganti-ganti itu kenapa Pak? Padahal kita belum paham. Karena sebenarnya materi yang belum saya sampaikan itu ada banyak. Nah itu. Dan itu materi-materi itu memang materi penting yang sekiranya harus teman-teman ketahui. Harapan saya ya, semisal kok pas selesai ya, ini kan saya sudah ngasih tahu berkali-kali, sudah selesai di perkuliahan secara teori, secara daring seperti ini, teman-teman itu nanti ya mereview lagi lah. Jadi pas belajar itu jangan teman-teman disesuaikan dengan pas jam kuliah. Gitu. Jadi pas setelah saya ngasih materi, kemudian secara daring seperti ini, teman-teman mempraktikkan sendiri lagi, mencoba mereview, sekiranya sudah paham atau belum, itu nanti apa namanya, kalau misalnya belum paham ya nanti bisa ditanyakan, itu kalau misalnya sudah paham ya alhamdulillah nanti di hari berikutnya itu bisa melakukan praktik ya, secara mandiri. Ya, gitu. Jadi pas belajar itu nanti teman-teman tolong jangan jangan bergantung pada jam kuliah ya. Jadi di luar jam kuliah itu bisa diusahakan untuk bisa mereview. Gitu. Terus kemudian untuk tugas ya memang seperti itu lah. Enaknya gimana biar teman-teman nggak juga kesulitan. Itu enaknya gimana? Biar juga kalau misalnya ada apa namanya materi itu bisa memang teman-teman itu mencoba beneran gitu loh. Jadi saya nggak
harus mengoyak-oyak teman-teman ini sudah mencoba beneran, kemudian nanti paham. Kira-kira seperti apa yang treatment-nya lah atau caranya biar enak, sama-sama enak. Gitu. Izin menanggapi ya Pak ya. Gimana? Semisal materi hari ini keluar nih Pak ya. Saya juga langsung lihat ke latihan soalnya itu loh Pak. Juga nyoba malamnya. Tapi ya itu Pak harus memahaminya dulu. Lamanya di situ Pak. Terus tiba-tiba besokan harinya tiba-tiba tugasnya keluar. Kayak di Nampi itu kan pas sebelum hari H itu saya itu sudah berusaha memahami Pak. Sudah tanya-tanya kading kan caranya bagaimana. Tiba-tiba keluar Pak. Langsung kaget Pak. Aduh. Kayak ini loh, belum persiapan ke medan tempur, tiba-tiba harus terjun ke medan tempur gitu loh Pak. Tapi kan berarti menuntut untuk siap ya berarti ya. Persediaannya masih kurang Pak, maksudnya gitu loh Pak. Jadi memang kalau tugas itu biasanya saya akan ngambil yang ada di modul. Jadi kalau tidak ada perubahan ya itu saya akan ambil di modul. Ya, silakan teman-teman kalau pas sudah selesai perkuliahan saya secara daring, itu teman-teman bisa mencoba malamnya atau setelah saya perkuliahan itu dicoba, kemudian syukur-syukur udah bisa selesai. Terus kemudian di hari kemudian pas saya minta untuk teman-teman mengerjakan latihan soal itu, kemudian tidak perlu mengerjakan lagi, itu tinggal mengumpulkan aja. Nah, kemudian menjelaskan ke temannya yang lain yang sekiranya belum paham. Itu malah lebih bagus kayak gitu. Itu. Jadi enaknya gimana nih? Ya, itu. Biar teman-teman juga mempunyai motivasi untuk terus belajar, kemudian tidak saya kejar-kejar gitu. Dan juga itu apa yang telah saya berikan itu teman-teman memang bisa paham beneran. Untuk kalau saya konsep dari yang saya berikan ini cukup ideal ya, cukup ideal menurut saya loh, tapi karena saya sebelumnya kan sudah menjelaskan secara teori, saya sambangi atau saya bersamai dengan praktik secara sedikit-sedikit ya, kemudian saya kasih soal untuk latihan kemudian hari itu bisa dikerjakan, yang itu memang soalnya itu memang terukur ya, yang sebelumnya memang pernah kita coba, cuma beda konteks aja biasanya atau datanya beda. Seperti itu. Bagaimana kira-kira? Enaknya tetap kayak gitu nggak apa-apa, teman-teman, biar memotivasi mau belajar. Di waktunya, Pak. Waktunya aja ya, kemungkinan waktunya aja yang kita tambahkan, ya toh? Iya Pak, betul. Waktunya kira-kira mau berapa? Ini 24 jam, tim manut Pak, 2 hari, worksheet sih Pak. Oh, ya, tanya dosen. Ya 24 jam itu kelamaan nggak kira-kira? 24 jam itu teman-teman kerja terus kok. Nggak teman-teman nggak berpindah ke yang lain kok. Tetap berpindah ya. 1 hari itu teman, mau pengennya 1 hari. Kira-kira kalau 1 hari sudah selesai ya? Pemahamannya. Insya Allah bisa Pak. Itu, Pak. Ya. Setidaknya pas besok dibahas itu kita sudah selesai gitu. Oke, ya wes, berarti kita ubah wes 1 hari nggak apa-apa nanti. Dan ini kan kita tinggal pertemuannya itu sekarang bulan April ya. Bulan April tanggal 19. Nah, ini kita paling tidak punya waktu 14 pertemuan lagi. Itu berarti ada 14 bagi 4. 3. Ada 3 sampai 4 minggu lah. Nah, teman-teman sudah merancang atau proyek akhir ya Pak? Iya, betul. Mendiskusikan proyek akhirnya. Sudah belum? Sudah ya? Oh, angan-angan merancangnya sudah ada Pak. Tapi itu kayak bikin apanya belum tertuju ya Pak. Karena waktu optimal tinggal 2 minggu, 2 sampai 3 minggu ini. Nanti silakan teman-teman untuk dari sekarang dipikirkan benar-benar. Gini aja, halo, ya, gimana? Selain bikin game apa aja yang dibolehkan Pak? Macam-macam.
teman-teman bisa buat aplikasi yang ada interface-nya, misal buat CV ya nanti diketik apa, nanti kemudian ada previewnya itu. CV itu curriculum vitae itu. Jadi ada fotonya, ada isian datanya itu. Atau mau yang lain, mau perhitungan kayak program kasir kayak gitu. Ataupun yang lain boleh, yang penting teman-teman itu ada proses dari inputan, kemudian ada proses untuk pengolahan data, kemudian ada proses untuk outputnya. Nah, game itu dia otomatis ada seperti itu ya, cuma kita tidak secara langsung itu kemudian input ketik dan sebagainya kemungkinan. Kalau teman-teman menggunakan grafik menggunakan gambar ya, itu kemungkinan gambar yang bergerak gitu kan bisa juga termasuk seperti itu. Pak, berarti intinya harus ada tampilannya kan ya Pak ya? Iya, betul ada tampilannya. Seperti itu. Bagaimana? Oke Pak, udah ada gambaran nih Pak. Kemudian teman-teman apakah sudah install Anaconda semuanya? Belum Pak, belum jinyak Belum, Pak. Pak. Belum ya. Karena sebenarnya ada materi lanjutan yang nanti itu kita gunakan package Qt Designer. Jadi ada yang namanya Qt Designer. Nah, Qt kalau online nggak ada ternyata. Saya cari. Nah, nanti kita tuh pengen membuat aplikasi itu secara drag and drop gitu. Gini aja, saya tak buka di tempat saya. Jadi di Anaconda itu nanti kita bisa membuat desain aplikasi itu tanpa harus kita definisikan satu persatu seperti kemarin. Itu langsung tercipta layout-nya. Anaconda Pin. Nah, di sini ada yang namanya Qt Designer atau Designer. Saya open. Nah, nanti jadi ini klik-klik ini. Beda dengan kemarin, kita kan kemarin fokus konsol ya, ini klik-klik. Nah, seperti kemarin yang saya buat di itu, untuk soal itulah, itu kan saya membuatnya pakai ini. Teman-teman nggak tahu itu. Padahal saya buatnya pakai ini. Nah, itu nanti seperti ini. Enak ini, tinggal kita drag and drop aja nih. Kalau mau perlu apa? Mau perlu sekiranya perlu buat tampilan ya secara vertikal ini ada, horizontal ada, grid juga ada, secara form juga ada. Button kita tambahkan button di sini itu juga bisa. Nah nih button ini, tinggal drag and drop aja. Atau menambahkan table juga ada, checkbox juga ada. Seperti ini. Jadi ini namanya Qt. Nah, itu nanti silakan teman-teman mau pelajari juga boleh. Cara penggunaannya seperti apa. Nah ini biasanya nanti filenya itu akan tersimpan dengan nama seperti ini. .ui kok, .ui itu mana tuh ya .ui. Nah nih, kerucut .ui nih. Nah, dari sini nanti kita bisa porting atau bisa kita konversi ke dalam macam-macam tuh. Kalau kita menggunakan Python, kita bisa konversi ke dalam file Python nih seperti ini. Nah, nih. Nah, ini hasilnya seperti ini nanti. Ini sudah terkonversi secara otomatis nanti. Tampilan seperti ini itu terkonversi secara otomatis. Tinggal kita pakai aja nanti. Kemudian kita bisa konversi kemana? Itu. Selain ke Python itu bisa juga kita konversi ke JavaScript atau ke XML itu juga bisa, tergantung. Jadi kita menggunakan ini desain seperti ini nanti kita bisa konversi kemana saja. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan hanya untuk Python yang bisa ke XML ataupun yang lain. XML itu Android. Nah, nanti kalau teman-teman mau programming Android itu biasanya menggunakan XML. Kita konversikan dari sini nanti sudah selesai. Ada XML-nya itu tadi. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan JavaScript itu silahkan nanti kita konversi ke JavaScript juga bisa. Itu intinya di sini. Jadi teman-teman kalau misal ada project ya diminta
besok tolong kerjakan proyek ini ya, terus kemudian presentasi di 2 minggu 3 minggu. Itu tinggal pakai drag and drop ini, langsung kemudian teman-teman buat prosesnya sendiri itu langsung selesai nanti. Tanpa teman-teman fokus ke penggunaan yang sudah pernah kita kemarin buat itu ya, tabung ini ya. Oh, bukan ini. Tanpa kita menuliskan layout-nya dari awal ya. Nah, TK ini. Nah, tanpa kita menuliskan layout-nya dari awal seperti ini, nanti secara otomatis sudah tergenerate ya, seperti ini. Tinggal kita panggil-panggil aja nanti. Set label, set text apa. Set text itu untuk melakukan setting text-nya. Mau diisi apa namanya, tinggi, jari-jari, luas, dan sebagainya. Kemudian kita nanti buat function lagi untuk melakukan operasi seperti kayak kemarin itu. Kemarin itu apa tuh? Velimas ini apa ya? Saya agak lupa. Kemarin kan kita menggunakan function ya untuk menjalankan menjalankan tombol. Menjalankan tombol. Di sini juga sama. Nanti teman-teman bisa menggunakan fungsi yang digunakan untuk menjalankan aksi dari tombol itu tadi. Dulu itu apa tuh saya agak lupa. Velimas, well, Windows. Lingkaran ini bukan ya. Nah, ini lah. Kemarin ada tombol sih di sini aja. Nah, kemarin itu kita menggunakan ini. Nah, dev data ini ya. Kemudian komennya itu apa itu nanti berdasarkan nama fungsinya ini. Sama, nanti di Qt juga seperti itu. Kita bisa memanfaatkan nama fungsi yang sekiranya dapat digunakan untuk menjalankan aksi. Contohnya apa nanti ya? Misal kita ini di sini sudah mendefinisikan layout-nya ya, nanti kita tambahkan lagi fungsi untuk apa? Misal untuk show data, ataupun yang lain. Nah, ini untuk operasinya. Jadi untuk tampilan secara sederhana seperti ini itu sudah diatasi dengan ini ya. Nah, ini sampai sini. Oke, sampai sini. Kemudian nanti untuk aksi kita baru bisa membuat fungsi tersendiri. Seperti itu. Silahkan teman-teman pelajari dulu Qt Designer. Saran saya ya bisa download. Kendalanya karena kuota ya. Anaconda itu terlalu besar ya filenya ya. Atau apa? Kok enggak install Anaconda? Mempengaruhi kinerja laptop, Pak. Jadi lemot. Iya, Po. Enggak yo, jadi lemot. Ini enggak prosesnya enggak running kok, enggak running kayak semisal running background tuh enggak kok. Iya, Po, udah pernah install Mas Jeffrey? Baru sampai 100, Pak. 100 apa? 100 MB. Berarti kan belum install ya, baru download ya. Baru pertengahan jalan. Nah, berarti kan belum bisa memastikan bahwa itu nanti memberatkan komputer gitu. Enggak, ini enggak memberatkan. Cuma kalau pas download memang besar, filenya itu memang besar. Gitu. Ya kendalanya emang di situ, tapi itu di dalamnya udah paket komplit. Di dalamnya itu ada apa saja nanti, ada macam-macam. Ini ada kayak gini, ada Nampi, Spiders, Jupiter dan sebagainya. Gitu. Nah, yang jelas ada kayak gini lah, ada Anaconda Navigator-nya. Gitu. Silahkan kalau misal kok tidak ada terkendala mengenai kuota, itu silahkan bisa download Anaconda-nya agar teman-teman juga paham nantinya. Ini sangat penting ya digunakan di bahasa pemrograman Python ke depannya itu sangat penting. Jadi akan kita gunakan terus itu nanti. Gitu. Tanya, Pak. Iya. Kan udah install Anaconda-nya tuh. Nah, nanti package yang umum itu yang perlu kita install itu apa, Pak?
Kalau teman-teman sudah install Anaconda itu nanti kemungkinan kebutuhan teman-teman sudah tercover semuanya itu. Kecuali pas teman-teman menjalankan kode program terus kemudian ada modul not found gitu lah. Itu nanti kita install aja lagi. Cara installnya gimana? Tinggal kayak tadi Conda di Anaconda Prom-nya ya, teman-teman masuk Anaconda Prom-nya dulu, kemudian nanti Conda install lah, ini. Nama program, nama package-nya apa. Misal di sini GUI atau apa, kayak gitu. Tinggal nama package-nya apa. Kalau misal secara standar itu udah itu dalam apa 500 mega atau berapa saya kurang tahu, masternya agak gede memang itu. Dalam kapasitas segitu itu sudah sangat kompleks sekali itu. Kita tidak install lagi itu sudah terpenuhi biasanya. Gitu. Jadi sudah kompleks ya, sudah terpenuhi. Gitu. Jadi tidak perlu kemudian install lagi yang sekiranya paket-paket standar lah. Oke. Seperti itu ya Mas. Ada yang lain? Gimana? Cukup? Semisal mau bikin aplikasi itu untuk tampilannya apakah harus download software lagi atau tidak, Pak? Kalau di Anaconda, tadi kan kita sudah tersedia yang namanya Qt Designer ini. Ini Qt ini atau designer ini ya. Teman-teman tidak perlu mendownload lagi software untuk perancangannya, itu langsung diklik 2 kali aja nanti keluar seperti ini loh. Keluarnya seperti ini. Nah, ini tinggal milih nanti mau main window atau yang lain atau widget aja. Kalau main window itu nanti ada seperti ini. Nah, ini loh. Ini itu kayak type here ini ya. Type here ini di sini kayak file, edit, form kayak gitu. Nanti kalau kita pengen buat menu seperti itu, nah itu. Ini. Nah, kelihatan toh? Edit. Gitu. Kalau kita pengen membuat menu-menu seperti di atas itu menggunakan ini. Di sini mau menambahkan apa? Misalnya open. Nah, tambah lagi open. Tuh, kemudian apalagi misal close, misal. Apalagi ya, silakan nanti mau tambahkan apa lagi. Jadi enak teman-teman menggunakan desainer ini. Nanti sudah disajikan tampilan secara kanvas seperti ini, nanti tinggal drag and drop aja mau tambahi apa, mau tambahi tampilan secara vertikal. Gitu. Kalau secara vertikal enak ya, kita nanti menambahkan sesuatu sudah bentuknya secara vertikal. Contohnya nih, kita tambahkan input line edit. Nah ini seperti ini. Nah ini kita tambahkan seperti itu akan ke atas bawah terus ya, sampai nanti banyak. Nah tinggal drag and drop. Terus kemudian pengennya dimampatkan, tidak terlalu panjang. Nah kayak gini, enak toh. Nah tuh. Seperti itu. Tambahkan button cuma button. Nah ini button oke. Nah seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu install lagi software yang lain. Kalau misal teman-teman kok sudah install Anaconda ya, nanti gunakan Anaconda Designer, Anaconda Designer. Qt Designer itu tadi. Qt Designer. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Submit. Ada yang lain? Jadi gimana, Pak? Waktu sehari ya, Pak ya? Oh iya. Kita sepakati, oke. Sehari, oke teman-teman? Atau ada yang mau usul lagi setengah hari? Sehari? Cukup, Pak. Oke, ya wis. Nanti kalau ada tugas atau praktik secara mandiri, bisa teman-teman kerjakan dalam waktu sehari. Dengan catatan ya, dikerjakan benar-benar dan jangan kemudian teman-teman hanya menunggu pekerjaan orang lain kemudian dikumpulkan. Dikerjakan benar-benar, kemudian dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan diskusikan. Tapi dengan syarat jangan kemudian di copy paste tanpa memahami, itu nggak boleh. Teman-teman, kalau misal sekarang seperti itu, oke, nanti ke depannya itu yang akan sulit nanti. Ke depannya teman-teman akan kesulitan nanti kalau misal membuat project atau tugas secara mandiri ya. Nanti akan kesulitan. Pemahamannya harus memahami lagi, yang sebelumnya sudah paham tapi harus memahami lagi. Takutnya seperti itu. Jadi
silahkan teman-teman pelajari secara mandiri, kemudian nanti oke lah kalau misalnya mau diperpanjang waktunya nggak masalah. Cuma saya mintanya teman-teman bisa paham itu tadi. Gitu. Oke, seperti itu ya. Ada yang lain? Oke, Pak. Yang kedua, Pak, bentar. Oh, yang kedua ada yang kedua ini banyak banget syaratnya. Terus apa? Pak, jadi kan kemarin kan ngumpulin seadanya, Pak. Jadi itu mbuh error atau gimana untuk memburu waktu yang sekian itu kadang nggak gas lah. Terus kok dikumpulin gitu aja. Ya, Nah, itu gimana, Pak? Sedangkan tugas kan itu nanti jadi nilai ya, Pak ya. Mesti ya. nanti tetap ada nilai-nilainya. Nah, nanti kalau ada yang kurang atau gimana nanti gimana, Pak? Teman-teman yang belum mengumpulkan ada banyak. Berapa orang kira-kira? Ya, tapi ada yang ngumpulin tapi seadanya banget gitu loh, Pak. Nah, Ya. yang itu gimana Seperti solusinya? Soalnya kalau dinilai kok kelihatannya yang seadanya itu kok kayak nggak ada nilainya. Jadi saya itu gini, cara mengukurnya terus kemudian tidak teman-teman harus bagus, gitu. harus semuanya terselesaikan tuh enggak. Cuma gini, memang teman-teman tuh berusaha sampai mananya itu. Ada usaha sampai mananya, kemudian memang dikerjakan ya sebisanya sampai situ ya udah nggak apa-apa sampai situ. Maksudnya sebisanya itu waktunya cukup segitu, kemampuannya itu memahami untuk mengerjakan juga sampai segitu ya udah nggak apa-apa. Yang penting usahanya kan ada. Daripada teman-teman kok kemudian mengerjakan seluruhnya tapi hanya sama ya. Kebanyakan saya lihat itu ada teman-teman yang pekerjaannya itu sama plek. Jadi apa namanya? Nama variabelnya nggak diubah, kemudian cara barisnya juga sama, itu nggak mungkin kemudian ke orang itu mengerjakan satu dengan yang lain itu sama seperti itu nggak mungkin ya. Biasanya ada entah itu barisnya itu beda, kemudian nama variabelnya beda, cara prosesnya beda, karena kan setiap step langkah untuk menyelesaikan masalah kan beda-beda. Pemikiran setiap orang ya itu biasanya beda-beda. Gitu. Jadi dari pekerjaan bisa dideteksi di situ. Terus kemudian dari sisi usaha, yang paling penting saya itu usahanya sebenarnya. Teman-teman usaha sampai berapa? Teman-teman kalau misal kok tetap mengumpulkan, kemudian pekerjaan sendiri itu, ya saya yakin kemudian saya nggak kemudian membedakan dengan teman yang sudah selesai kemudian bagus itu, nggak membedakan banget. Gitu. Nanti ya nilainya di rata-rata lah kemudian enggak. Kemudian ini dapat nilai jelek sekali, yang ini dapat nilai bagus itu enggak. Karena yang saya nilai prosesnya itu tadi. Gitu ya. Jadi tugas ini itu saya menilai proses, bukan kemudian untuk bagus-bagusan, kemudian untuk syukur teman-teman dapat nilai dapat pemahaman yang bagus, kemudian pengerjaannya selesai, kemudian berdampak jadi pekerjaannya juga jadi bagus ya. Nah, itu syukur-syukur seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak sampai tahap itu, teman-teman baru bisa memahami, terus kemudian mau berusaha, ya sudah, memang kenyataannya seperti itu, ya nggak apa-apa. Jadi yang paling penting teman-teman paham gitu aja. Teman-teman paham, kemudian berusaha secara mandiri lah. Kalau misalnya kok kurang tahu, ya silakan tanya ke temannya, tanya ke saya. Untuk mengenai pekerjaan itu tadi saya kembalikan menurut usaha teman-teman sendiri. Jadi kelihatan nanti. Itu ya. Ada yang lain? Baik, Pak. Terima kasih Absensi atas belum pencerahannya. dihitung ya, Pak. Oke. Maaf, ini karena ternyata sudah 14.14, ini waktunya sudah habis, Zoom-nya mau dipakai dosen yang lain, itu kita sampai sini dulu ya, pertemuan kita. Nanti saya buatkan presensi dulu. Oke. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Terus kemudian besok lagi, nggih. Kita lanjutkan lagi pertemuan kali ini sampai sekian. Terima kasih ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa presensi. Nanti saya buka presensi. Terima kasih. Pak.